kelompok 4 ingin mendiskusikan hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mendiskusikan hasil diskusi kami tentang using songs effectively to teach English to young learners. Oke, saya akan membahas tentang keuntungan belajar bahasa Inggris melalui lagu. Lagu sebagai alat pedagogis. Salah satu keuntungan menggunakan lagu di kelas belajar muda adalah fleksibilitasnya. Lagu dapat digunakan untuk beberapa tujuan dan ada banyak alasan mengapa lagu dapat dianggap sebagai alat pedagogis yang berharga. Lagu dapat membantu pelajar muda meningkatkan keterampilan mendengarkan dan pengucapan mereka. Oleh karena itu, berpotensi membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Lagu juga dapat menjadi alat yang berguna dalam pembelajaran kosakata, struktur kalimat, dan kalimat pola, tidak untuk menyebutkan mereka refleksivitas dari ibu lidah budaya. Mendengarkan dan menyatakan bahwa siswa dapat menjadi bosan dengan mendengarkan narasi atau dialog berulang kali ketika mereka berusaha memahami arti kata atau frasa baru dalam konteks. Sebaliknya, mendengarkan lagu berulang kali dapat terlihat tidak terlalu menonton terkena ritme dan melodinya. Lagu juga dapat membantu untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan karena mereka memberikan para siswa dengan praktek mendengarkan untuk berbagai bentuk dari intonasi dan ritme. Mungkin keuntungan yang paling jelas untuk menggunakan lagu di kelas pelajar muda adalah bahwa mereka menyenangkan. Sebagian besar anak senang bernyanyi dan biasanya merespon dengan baik menggunakan lagu di kelas. Tetapi ada manfaat yang lebih signifikan dan menggunakan lagu selain bersenang-senang. Pertama, lagu dapat membawa variasi ke rutinitas kelas sehari-hari. Variasi ini merangsang minat dan perhatian yang dapat membantu mempertahankan motivasi kelas, sehingga membantu peserta didik untuk mencapai tingkat prestasi yang lebih tinggi. Kedua, lagu dalam bernyanyi panduan suara tertentu dapat membantu untuk membuat sebuah santai dan informal yang suasananya membuat para kelas atau lingkungan tidak mengancam. Dengan mengurangi kecemasan, lagu dapat membantu meningkatkan minat siswa dan motivasi mereka untuk mempelajari bahasa target. Kenikmatan. Mungkin keuntungan yang paling jelas untuk menggunakan lagu di kelas pelajar muda adalah bahwa mereka menyenangkan. Sebagian besar anak senang bernyanyi dan biasanya merespon dengan baik menggunakan lagu di kelas. Tetapi ada manfaat yang lebih signifikan dari menggunakan lagu. Selain untuk bersenang-senang, pertama, lagu dapat membawa variasi ke rutinitas kelas sehari-hari dan juga dapat membantu untuk membuat sebuah santai dan informal yang suasananya membuat para kelas satu lingkungan tidak mengancam. Dengan mengurangi kecemasan, lagu dapat membantu meningkatkan minat siswa dan memotivasi mereka untuk mempelajari bahasa target. Siswa sering menganggap lagu sebagai hiburan daripada belajar, dan oleh karena itu, belajar bahasa Inggris melalui lagu menyenangkan dan menyenangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Indah Lestari. Oke, saya akan melanjutkan yang pembahasan kedua, yaitu lagu bisa dijadikan sebagai metode belajar bahasa Inggris. Lagu untuk meningkatkan keterampilan anak. Lagu juga dapat membantu untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan karena mereka memberikan para siswa dengan praktek mendengarkan untuk berbagai bentuk dari intonasi dan ritme.
Menggunakan lagu sebagai tugas belajar bahasa dapat membantu memaksimalkan potensi lagu sebagai alat pengajaran dan pembelajaran bahasa. Dengan sedikit inisiatif dan imajinasi, lagu anak-anak dapat dengan mudah diadaptasi. Dengan sedikit mengubah kosakata, tata bahasa, atau kalimat struktur, sementara tetap mempertahankan yang asli. Ketika kita mempelajari bahasa Inggris melalui lagu, kita mendapatkan lebih dari hanya kemampuan berbahasa. Musik memberikan pengetahuan lebih pada budaya berbahasa Inggris dan bagaimana orang Inggris berpikir dan merasa. Mengenali lagu-lagu terkenal akan memberikan kita bahan obrolan dengan kawan berbahasa Inggris yang kita miliki juga. Dan poin terakhir akan dijelaskan oleh teman saya, atau Jana. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu poin C, yaitu meningkatkan pemahaman anak atau murid dengan lagu berbahasa Inggris. Karena lagu itu adalah sebagai alat mengembangkan vocabulary buat anak. Selain itu, lagu juga dapat memberikan kesempatan untuk berlatih kosakata. Biasanya didasarkan pada tema atau topik yang dapat memberikan konteks untuk pembelajaran kosakata tersebut. Dan terdapat sejumlah keharusan yang perlu dilakukan dalam mempelajari bahasa Inggris melalui musik. Mulai dari memilih lagu yang cukup membuat murid berpikir hingga memilih lagu yang cukup mudah untuk murid dengarkan dan dipahami. Apapun pilihannya, murid bisa mendapatkan pengetahuan hanya dengan mendengarkan dan menyanyikannya. Adapun contoh seperti pilih lagu secara tepat. Ini mungkin terlihat sangat jelas, namun banyak pembelajar yang gagal bahkan pada tahap sederhana ini. Adapun alasannya, mereka mungkin mendengarkan lagu acak di radio atau memilih lagu apapun yang sedang terkenal atau yang sedang tren dan booming di YouTube atau di Spotify dan lainnya. Meskipun ini terdengar sederhana, untuk dapat belajar bahasa Inggris melalui lagu, kita harus memilih lagu yang kita sukai. Nah, lagu yang akan didengarkan berulang kali tanpa bosan. Dengan begitu, kita mendengarkan dan ingin mempelajari bahasa yang ada di dalamnya. Misalnya kita mendengarkan misalnya lagu anak-anak di YouTube, misalnya kan ada tuh lagu anak-anak dalam bahasa Inggris. Adapun lagu tersebut dikombinasikan dengan animal gitu, animasi itu yang membuat anak tersebut berkeinginan untuk mendengar dan mempelajari lagu tersebut. Jadi itulah dengan itulah yang menarik simpati anak-anak tersebut. Nah, yang kedua, cari lirik lagu. Jika kita menemui kata-kata yang tidak kita ketahui sebelumnya dan tidak bisa ditebak apa artinya dari konteks, gunakan lirik lagunya. Nah, maksudnya di sini misalnya ada lirik lagu. Misalnya lirik lagu itu kan dalam bahasa Inggris. Anak-anak kan pastinya tidak tahu apa artinya lagu itu. Dan anak-anak kan bisa mempelajari kosakata dari lirik itu. Misalnya apa yang tidak dipahami maka akan dicari gitu artinya. Adapun yang ketiga, mencari tahu kosakata yang tak dikenal. Seperti mencari lirik lagu yang sedang didengarkan. Cari tahu juga kosakata yang tidak diketahui dalam lagu tersebut, dan jadikan sebuah kebiasaan untuk selalu mencari tahu arti dari sebuah kosakata yang mungkin sulit untuk dipahami. Nah, dari materi ini kami juga akan memperlihat atau memperdengarkan lagu anak-anak yang misalnya lagu anak-anak yang dalam bahasa Inggris, seperti misalnya kata-kata yang dalam bahasa Inggris yang akan dilanjutkan oleh teman saya Sri Soleha Hafsa dan Sarifah Subaida. Bapak ini, jangan dulu, Uus mau masuk.
semua, jadi kami di sini akan memberikan contoh tentang apa yang dijelaskan dengan teman kami sebelumnya, yaitu membawakan sebuah lagu. So, let's sing together. One, two, three. Sunday, let's sing together. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Thank you. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari pemakalah kami. Adapun kesimpulannya yaitu lagu atau musik memiliki pengaruh yang besar dan manfaat untuk pertumbuhan anak dan perkembangan awal otak anak-anak. Studi menunjukkan musik telah membantu musik juga dapat membantu anak untuk belajar bicara lebih dini. Banyak artikel dan tips tentang cara mendidik anak yang baik. Salah satunya melalui lagu ini. Ini adalah hal yang paling mudah karena kita bisa menemukan musik di mana saja. Lagu adalah sumber yang sangat tepat untuk mengenali kata-kata yang biasanya digunakan dalam berbahasa sehari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 4 mohon meminta maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu adalah tampilan ya dari punya kawan-kawan kita dari kelompok yang menggunakan song. Jadi ada beberapa tambahan yang pertama bukan koreksi sih. Menurut saya dari segi PPT-nya mereka membahas banyak, tapi PPT-nya hanya 4 lembar. Satu orang membahas dengan satu PowerPoint yang jadi ujungnya dia ngomong apa, terus PowerPoint-nya apa. Karena memang PowerPoint hanya 4 poin. Jadi itu mungkin konsiderasi untuk kelompok yang tentang song ke depan. Mungkin jika diminta kalian membuat PowerPoint, PowerPoint itu adalah poin-poin yang jika kalian ingin membahas beberapa hal, maka di situ ada poin-poinnya. Bukan seperti ditulis. Kalau tadi kan seperti kalian menulis satu paragraf, terus setiap orang berbicara mungkin sampai 5 menit, tapi dengan banyak hal, cuman poinnya cuma satu poinnya ya. Nah, tadi mereka khusus hanya membahas tentang keuntungan song bagi si siswa. Jadi sekarang saya buat beberapa tambahan biar mudah kalian lihat. Mungkin saya akan share PowerPoint lain yang sambil saya ketik. Karena untuk mengajarkan kepada anak-anak lagu, bahasa dengan lagu, tidak hanya cukup kita tahu, semua kita tahu bahwa lagu itu memudahkan mereka untuk belajar bahasa. Tapi caranya seperti apa? Misalnya, agar anak-anak itu mudah untuk belajar lagu atau belajar bahasa dengan lagu, tip-tipsnya seperti apa? Mungkin itu belum tercover ya bagi kelompok tadi. Belajar dengan lagu sebentar. Ya. Learning teach. Next. Mungkin tadi dari segi keuntungan hanya dibahas pertama tadi lebih rileks, habis itu ada soal vocabulary, ya kan? Kalau kita melihat dari children development, dia ada ranah pertama, sebentar, ada ranah psikomotorik. Sebentar ya, saya cek dulu, jangan salah ngomong nanti.
psikomotor efek. Psikomotorik itu psikomotorik. Nah, psikomotor itu adalah badan kita, misalnya tangan, badan dari segi fisikal. Makanya bilang psikomotorik. Nah, di sini efeknya apa? Dia bisa reduce stress. Artian dengan adanya lagu, kalau anak-anak kan dia lebih cenderung waspada ya. Misalkan kalian lihat anak kecil, kalian minta salaman, belum tentu mereka akan salam. Karena mereka lebih takut gitu. Jadi ketika kalian ingin mengajarkan suatu hal yang baru, apalagi kalau kalian guru baru, itu membuat mereka enggan untuk belajar. Ketika kita stres, keinginan kita dan kemampuan kita untuk belajar itu pun rendah. Jadi ini masuk dalam ranah psikomotorik. Blood pressure, relaxing blood pressure ya, improve blood pressure, enhance immune system, terus ada improve blood flow juga ya. Ini dari segi badan kita secara fisikal. Kemudian ada juga bagian sosial. Sosialnya itu social emotion ya. Emotional social interaction. Kalau nasi pun nggak ada. Oke, itu ada masuk dalam cara kita membangun awareness anak-anak to feelings. Misalkan kita ingin mengajarkan mereka untuk berempati, untuk menambahkan kasih sayang, itu kita bisa masuknya dari lagu. Kemudian ada masuk dalam enjoyable and motivating ya. Apalagi ketika group work, improve group work juga. Ketika kita minta anak-anak untuk bernyanyi bersama-sama, misalkan misalkan kita minta mereka menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi misalkan, dan dia menyanyikannya rame-rame, nah itu sambil bernyanyi sambil rame-rame itu mengimprove hubungan mereka satu sama lain, sehingga mereka bisa lebih nggak canggung sama satu lain. Ini yang dari segi children development-nya. Kemudian ada satu lagi cognitive effect. Nah, ini yang mungkin tadi ada beberapa yang dibahas oleh teman kita, masalah kognitif. Kognitif itu pikiran ya. Kalau psikomotor, badan, fisik, tangan, kepala, tak jantung, segala macam itu psikomotorik. Terus sosial emosional, mungkin emosional kalian tahu, emosi, social interaction, dan sebagainya. Kalau kognitif itu pola pikir. Pola pikir anak-anak kan tidak sama dengan pola pikir kita. Mereka masih sangat konkret pola pikirnya, hanya melihat apa yang dilihat itulah yang dia pikirkan. Dia tidak bisa, misalkan kita bilang malaikat, lagu malaikat ada 10 kan itu ada. Kita dulu waktu kecil sering diajarin untuk menghafal nama-nama nabi, menghafal nama-nama malaikat. Kita menggunakan lagu. Nah, ketika kita mengajarkan kepada anak-anak seperti lagu malaikat ada 10 itu yang mereka ingat adalah berarti di dunia ini cuma ada 10 malaikat. Itu dengan nama-namanya ada Jibril, Mikail. Nah, ketika dia bertanya lagi bentuk malaikat seperti apa dan sebagainya, nah kita tidak bisa menjelaskan secara konkret, itu terkadang menjadi kendala juga kan. Karena kita bilang bersayap, nanti dibilang seperti burung gitu. Jadi anak-anak masih belum abstrak pola pikirnya. Tapi di sini secara kognitif lagu membantu mereka untuk membangun develop attention. Karena anak-anak itu kalau dia sehat, dia tidak bisa untuk tidak bisa fokus pada satu hal, duduk mendengarkan dengan baik dan benar seperti orang dewasa itu lebih dari 10 menit. Atau lebih dari paling lama 15 menit. Kalau dia sehat secara mental, sehat secara badan.
Karena memang seperti itu young learners, anak TK, anak PAUD. Kalau misalkan kalian melihat ada anak-anak yang bisa duduk manis, kalau orang tua senang kan tipe anak-anak yang duduk manis, nggak rewel, nggak loncat sini, nggak loncat sana. Nah, dia bisa duduk lebih dari 30 menit, berarti itu ada sesuatu yang kurang dari diri dia selaku anak-anak. Apakah dari segi mentalnya kurang, dari segi kecerdasan, dari segi mungkin badannya yang kurang, psikomotoriknya kurang kuat. Jadi dengan adanya lagu, dia yang tadi tidak bisa fokus pada hal yang 10 menit tadi menjadi meningkat attention-nya, walaupun dia 15 menit tapi fokus ke situ. Kita ingin mengajarkan apa ya, yang contoh nama-nama hari tadi, orang song tadi mereka menjelaskan nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Kan mereka pakai lagu Sunday, Monday kayak gitu tadi kan. Nah, itu paling tidak membuat mereka walaupun 15 menit fokus mereka untuk mendengarkan lagu tadi itu full, sehingga pemahaman mereka terhadap hari-hari tadi itu menjadi lebih bagus ketimbang kita hanya bilang bahwa Senin, Monday, Selasa, Tuesday. Nah, itu mungkin kalau kita mengabari tentang Senin, Monday, Selasa, Tuesday, sampai Sunday, mungkin yang akan diingat oleh anak-anak tadi hanya bagian pertama dan terakhir. Hanya diingat bagian Monday, Senin, sama Sunday, Minggu. Sisa hari yang di tengah itu nggak ingat lagi. Karena memang seperti itu pola pikir anak-anak. Kemudian memori dan impulse control. Jadi dia juga menambah kapasitas memori dia untuk mengingat lebih jauh karena dia senang tadi, dia menerima pembelajarannya dengan relax, jadi dia masuk ke long term memory. Long term memory itu memori jangka panjang yang ketika kalian misalkan kalian menghafal nama-nama nabi, 25 nabi itu pakai lagu ketika kecil. Terus kalian ujian sejarah di SMP. Diminta kalian untuk menuliskan nama-nama nabi berdasarkan urutan. Itu kalian bisa panggil lagi memori kalian menghafal nama-nama nabi tadi itu dengan menggunakan song yang dulu kalian pelajari. Itu namanya long term memory. Dan dengan lagu dia lebih masuk. Makanya orang-orang zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu, hal-hal yang apa ya, misalkan yang sangat sensitif tentang agama, seperti sifat 20, Asmaul Husna, hal-hal yang ingin diajarkan kepada young learners itu kebanyakan diajarkan dari lagu. Bahkan sampai anak Nabi, berapa orang, istri Nabi, sejarah hidup Nabi. Maka kayak ada lagu sejarah hidup Nabi. Mungkin kalian pernah dengar lagu lagu Fil. Lupa pula saya, lagu Aceh. Bahasa Aceh dia sehingga orang zaman dulu menyebutnya dengan pola nazam. Nazam itulah song versi orang-orang zaman dulu. Nah, itu yang memori. Kemudian ada terakhir inner speech. Nah, inner speech. Mungkin di awal kemarin kita sudah pernah belajar bahwa inner speech inilah yang ingin kita capai terakhir. Ketika anak-anak itu dia pertama mendengarkan, pendengaran dia tadi, apapun yang dia dengarkan itu disebut dengan input. Istilahnya apapun yang dia terima dulu semuanya, terus diolah, terakhir baru dia bisa mengeluarkan. Nah, yang dia keluarkan sebagai production speech-nya itulah inner speech. Ya, dari hasil olahan dia dari apa yang dia dengar, dengan diolah sendiri. Karena anak-anak itu tidak murni imitating. Kalau kita melihat dia seperti mesin fotokopi, maka anak-anak tidak bisa membuat istilah-istilah sendiri yang berbeda dengan apa yang kita ucapkan. Kadang kita mengajarin dia, misalkan ini zebra. Dia akan bilang zeba. Kan nggak bisa bilang zebra ya kan, masih belum bisa. Nah, itu dengan versi dia itu masuk dalam inner speech. Jadi, dengan adanya lagu dari segi kognitif, pada akhirnya kita akan mencapaikan mereka kepada yang inner speech tadi. Kemudian, ada caranya, tips how to teach with song. Nah, ini pertama dari kita using rhythm ya, saya tulisan rhythm ya. Ya, use rhythm. Rhythm itu ketukan, ritme. Kalian mungkin pernah
mendengar Oki Stiana Dewi punya Maskanul Hafaz ya, yang tempat menghafal Quran untuk anak-anak menggunakan metode ketukan. Ya kan, pakai 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan. Nah, itu maksudnya ritme. Kenapa? Anak-anak itu dia butuh sesuatu yang konkret tadi, dengan ritme-ritme yang jelas tadi, dia fokus dan kemudian mengingat. Jadi dia ingat ini surah misalkan iza jaa nasrullahi. Jadi dia ingat perketukan tadi, hafalannya itu ingat dengan ketukan. Nah, kalau bahasa kita ketukan. Nah, ritme tadi dalam song kita bisa membuat makanya lagu anak-anak itu jarang ada yang musiknya itu jazz, musiknya musik belakangnya itu yang ngalur-ngalur yang terlalu kompleks. Musik anak-anak itu kayak McDonald have a fun, iya iya yo. Iya iya yo tadi itu yang dia ini kan itu masuk dalam ritme tapi disuarakan. Nah, ritme tadi kita bisa pakai dengan kayak kita punya galon, terus galonnya diketuk jadi rebana, ataupun kalian punya botol aqua, dan botol aqua tuh kalian masukin pasir, terus dikocok-kocok gitu kan bunyi kan, sek 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 kayak gitu. Nah, itu ritme yang bisa kalian buat dari benda yang ada di sekitar kalian. Nah, kalau kalian ingat lagu anak-anak itu kebanyakan memang dia mengulang, nggak banyak. Kalau kayak tadi, malah kalau kayak tadi lagu yang dikabari oleh kawan-kawan dengan hari, mereka itu terlalu banyak harinya malah. Setiap hari kan, dari mulai Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday sampai Sunday, dari Monday sampai Sunday itu susah diingat karena harinya berbeda-beda. Sedangkan dalam lagu anak-anak dia dibuat hanya 1-2 hal. Misalkan kita pengen mengajarkan warna, maka ada warna blue atau red aja. Tingkat lagu balonku ada 5, dari sekian banyak warna, cuman 5 warna yang diajarkan kan? Balonku ada 5 tut-tut. Nah, di situ ritmenya. Warnanya tut-tut. Nah, ini bagian teng-teng tadi itu tuh ritmenya. Merah, kuning, kelabu, hijau muda, dan biru. Cuman ada 5 warna. Tidak bisa mengambil lebih banyak dari itu karena anak-anak susah. Itu satu, pertama pakai ritme. Kedua, menggunakan gerakan. Gesture and motion. Ini saya dulu pernah, kalau nggak salah, di Banda Aceh ada TK. Kalau Oki Stiana Dewi menggunakan ketukan, mereka menggunakan gesture untuk hafalan Quran. Gesture tadi, misalkan dia sedang mengajarkan surah Al-Fil. Alam taro kaifafa, misalkan taro melihat, ala rabbuka bi ashabil fil. Dia membuat gerakan-gerakan yang tidak terlalu banyak, tapi melambangkan apa yang ingin diajarkan dan berulang. Maksudnya jangan sekali nanti gerakannya ini, sekali gerakannya itu, tapi gerakan yang membuat anak-anak itu mengingat apa yang sedang dia ajarkan. Jadi lagu, kalau bahasa Inggris itu ada lagu ya, head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Ada ingat lagunya? Kalau kalian kurang bahagia masa kecil mungkin nggak ingat ya. Nah, yang mungkin dulu pernah atau pernah belajar, nah, head kepala, shoulder, knees, toes, toes ujung mata kaki. Nah, itu guru yang ngajarin lagu tuh dia harus bawa gerakan. Bawa ini kepala. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Dia bilang sama dia kan. Iya, sebentar. Sama dia kan. Nggak boleh, saya dikasih nggak boleh. Ya udah, Umi ngajar dulu ya. Nanti boleh lagi. ya. Umi boleh. Tunggu, nanti balik lagi ya. Nah, terus ada yang terakhir pakai repetition ya. Repetition. Pelabuhan. Bentar ya, bentar ya.
Sebentar. Lagi. Oke. Nah, yang terakhir repetition and fun. Ini masuk dalam pengulangan dari lagu. Lagu itu juga bisa diolah supaya dia bisa dibuat kayak game. Contoh yang lagu Head, Shoulder, Knees, and Toe tadi. Dia pertama ketika kita mengenalkan, itu kan mengenalkan anggota badan. Dan dari seluruh anggota badan hanya 4 yang dikenalkan. Pertama kepala, terus pakai. Dari lagu yang repetition tadi, untuk repetition supaya dia pertama kita ketika mengenalkan pertama kita pakai slow motion. Head, kita kenalkan dulu head, shoulder, knees, toes. Udah tahu dia dulu mana head, baru kita pakai gerakan head, shoulder, knees, and toes. Ketika semua udah paham, baru terakhir nanti kita buat seperti berlomba. Adu cepat. Head, shoulder, knees, and toes. Mereka kan bakal kayak duk. Nah, itu paling itu satu sisi membuat mereka fun dengan lagu tadi, diingat lebih cepat, dia akan juga lomba-lomba sama temannya, dan itu bagaimana kita mengolah song tadi menjadi lebih mudah diingat. Karena pertama, song tadi membuat pembelajaran bahasa menjadi lebih rileks dan enjoyable, tapi yang harus kita buat adalah bagaimana menarik mereka menyukai song tadi. Nah, makanya ketika kalian nanti mau bikin song nih, khususnya di kelompok song ya, seharusnya presentasinya menyenangkan kan tentang song, tapi kayak gitu kan. Karena kalian sendiri seperti tidak menyenangi lagu anak-anak. Jadi, ketika nanti kalian membuat lagu anak-anak, kalian boleh mengadopsi irama lagu yang sudah ada, kemudian memasukkan misalkan mengajarkan vocab yang baru, vocab yang kalian mau, atau mau ambil pola ada beberapa ajaran Islam di situ, misalkan gerakan wudhu dan lain sebagainya. Oke, sebentar. Nah, bagian song saya rasa sudah cukup memadai. Ada yang ingin bertanya? Waktu kita untuk bagian song sekitar 3 menit lagi. Habis ini kita akan masuk ke teman-teman yang membahas tentang game. Atau yang mau bertanya nanti di akhir juga boleh sekalian. Ada? Coba nih. Server, bentar. Kalau nggak ada, saya